Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Yasir Rapid di channel Jalan-Jalan. Kali ini gua akan melanjutkan cerita perjalanan gua bersama Ana di Pulau Nusa Penida. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, bantu supportnya untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang ini masih di cerita sebelumnya. Namanya itu Guyangan Waterfall yang berada di Nusa Penida. Habis ini kita akan balik ke base camp, ke Tembeling Beach. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke sini, nah ini dah pemandangan sekitar di area kami menginap. Selain tempatnya yang sejuk, di sini juga banyak pohon dan kelihatannya sangat asri ya teman-teman. Dan di bawah situ juga ada mata air dan kolam kecil untuk tempat pemandian untuk para pengunjung. Untuk teman-teman yang ke Nusa Penida yang ingin mencari spot camping, gue rekomendasikan tempat ini buat kalian. Dan seperti inilah suasana malam di Tembeling Beach. Dan sekarang Ana lagi pengen mandi malam, jadi dia mandi sendiri malam ini dan gue ngambil besok pagi aja biar nggak kedinginan. Soalnya di sini agak dingin ya teman-teman. Dan aktivitas selanjutnya setelah ini kita akan mencoba untuk masak-masak untuk makan malam. Dan sekarang Ana lagi mempersiapkan menu andalan, yaitu mie instan. Jadi teman-teman, setiap malam di base camp biasanya kita mager keluar kalau mau cari makan malam-malam itu. Jadi sebelum sunset kami selalu mempersiapkan mie instan untuk makan malam. Dan biasanya pagi atau siang itu kami akan keluar untuk mencari makan di resto ataupun di warung. Oh ya teman-teman, inilah pemandangan sekitar di area tempat kami menginap. Dan di sini agak dingin, mungkin sebentar lagi kita akan siap-siap untuk tidur. Semangat pagi teman-teman. Ini adalah suasana pagi di area Tembeling Beach. Kebetulan gue pagi-pagi itu sering sakit perut, jadi gue sering bangun pagi. Biasanya bangun lebih awal. Dan di sana kita lihat ada si Ana lagi yoga. Dan karena gue nggak bisa yoga, jadi gue nggak bisa ikut. Jadi gue nempatin waktu buat duduk di atas batu sambil liatin pemandangan sekitar di area Tembeling Beach. Oh ya teman-teman, habis ini gue sama Ana akan berangkat menuju destinasi wisata selanjutnya yang ada di Pulau Nusa Penida. Namanya itu Seganing Spring, yang dimana menurut gue perjalanan menuju destinasi wisatanya itu sangat ekstrim. Dan ya kita akan lihat nanti se-ekstrim apa trek yang akan kita lewatin menuju ke Seganing Spring. Dan teman-teman, inilah penampakan dari atas, dan itu ke bawahnya cukup lama ya teman-teman. Itu panjang banget tuh treknya itu, dan itu nggak pakai tangga. Kebetulan orang-orang di sini suka ekstrim, jadi tangganya itu mereka bikin di pahat di bagian batunya itu agar bisa dilewatin oleh satu orang. Jadi kalau ada orang yang naik turun lewat ini harus saling mepet ke tembok dan mepet ke satunya lagi biar bisa saling melewati. Sebenarnya di sini gue merasa cukup deg-degan
tapi gue memberanikan diri karena masa iya gue kalah sama cewek. Jadi udah duluan. Oh, jalannya kacau nih, ekstrim banget coy. Pecinta adrenalin, adrenalin lover. Nah, itulah sepintas trek yang kami lewatin menuju Suganing Spring. Dan inilah pemandangan setelah kami melewati trek tersebut. Pemandangan di sini cukup bagus. Pantai tidak ada, tebing dan batu-batu banyak. Oke, biar gue sedikit diam dulu agar kalian bisa menikmati pemandangan. Oh ya teman-teman, tidak ketinggalan kami menyempati untuk mandi, dan di sini gua akan mencoba untuk memperlihatkan ke kalian pemandangan di sekitar area Suganing Spring. Buat teman-teman yang kesini, gue saranin untuk membawa sepatu pantai biar kalian tidak kesakitan seperti gue sekarang. Ini gue jalan sambil nahan sakit loh teman-teman. Dan gue pengen nunjukin kalian ke sebelah arah kiri dari air Suganing ini ada salah satu gua yang menurut gue itu terbentuk secara alami oleh gelombang air laut yang terjadi selama puluhan atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Oh ya teman-teman, sebentar lagi gue akan pergi ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Clinking Beach. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Clinking Beach itu seperti apa, inilah pemandangan dari atas ya. Sekarang udah jam 12 siang, yang dimana mataharinya itu sangat panas banget. Yang apa ya, di sini panasnya lebih parah dari Bali, mungkin double panasnya dari Bali. Dan ya itu lumayan jauh ya perjalanan dari atas ke bawah, dan itu sangat ekstrim, jadi gue nggak bisa merekam. Mungkin suatu saat gue kesini gue bisa merekam proses perjalanan dari tangganya itu. Oke teman-teman, inilah pemandangan di bawah pantai Clinking Beach. Di sana Ana sedang beristirahat, dan gue akan nunjukin ke kalian pemandangan di area sekitar pantai Clinking. Dan sekarang gua sama Ana ke destinasi selanjutnya, yang dimana gua nggak tahu namanya apa. Dan ini kita random aja ini ke salah satu tebing. Misi sebenarnya itu pengen lihat manta, tapi nggak tahu mantanya ada apa enggak. Kita udah jalan lewatin beberapa manta poin, tapi mantanya kagak ketemu-temu. Nah, ini kami pantang menyerah. Mungkin di sini mungkin ada manta, kita nggak tahu ya, kita cari-cari aja. Cuma panas teman-teman. Ini gue bilang sama dia, kalau misalnya mantanya nggak ketemu, ya udah, mungkin memang waktunya, mungkin kali kita datangnya kurang tepat. Gue bilang sama dia gitu. Tapi dia bilang jangan menyerah, coba kamu jalan ke tebing sebelahnya itu, siapa tahu kamu nemu. Nah, ini gue
sempatin buat jalan ke beberapa area di sekitar sini untuk mencoba, siapa tahu gue beruntung gue bisa liatin manta yang lagi berenang biar Ana senang. Nah ini gue coba untuk jalan. Wah ini panas banget ya teman-teman ya. Aduh, gue nggak tahu manta poinnya itu ada apa enggak mantanya, tapi ya mencoba keberuntungan, mudah-mudahan ada. Setelah melewati dan berjalan-jalan menuju viewpoint itu, dari tadi gue nggak nemu-nemu ya ada manta di sekitar sini. Akhirnya gue menyerah. Dan sekarang sudah jam 6 sore dan sekarang gue berada di Tembeling Beach. Ya, ini hari terakhir atau malam terakhir gue berada di sini. Dan ya, Ana tadi sempat lihat ular dan itu bentuknya hitam putih dan gue bilang itu sangat berbisa. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahu informasi tentang ular, ini kira-kira ularnya berbisa nggak teman-teman? Dan itu bentuknya ada seperti kayak ikan ya untuk ekornya itu. Mungkin agar ularnya berenangnya lebih baik atau lebih cepat, nggak tahu. Tapi warnanya cantik ya. Dan itu gua membatasi selalu jaga jarak. Gua nggak mau tiba-tiba ularnya matok gua kan ya. Mana tangganya jauh lagi ke sana, rumah sakitnya nggak ada di sini, aduh. Jadi gue jaga jarak dan gue nggak mau jarak gue terlalu dekat dengan ularnya dan membuat ularnya risih. Selamat pagi teman-teman. Sekarang gue bareng Ana lagi proses penyeberangan dari Pulau Nusa Penida ke Pulau Nusa Lembongan, yang dimana jarak antara kedua pulau ini hanya 15 menit. Dan kali ini gue berencana bareng Ana untuk nginap 1 malam di Nusa Lembongan. Mungkin di hari pertama kita akan mencoba mencari dan mengeksplor Pulau Nusa Lembongan. Kita akan mengunjungi beberapa spot di pulau ini. Pulau ini sangat kecil ya, lebih kecil dari Pulau Nusa Penida. Dan kalau mau ke pulau yang satunya lagi itu tersambungnya oleh jembatan kuning ini ya. Inilah jembatan kuning yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang selebgram untuk foto-foto dan video. Nah ini ya pemandangan di jembatan kuning. Dan sekarang gue bareng Ana lagi menuju ke destinasi yang ada di Nusa Ceningan, yang dimana itu pulaunya lebih kecil dari Nusa Lembongan ya teman-teman. Dan sekarang kami berencana untuk mengunjungi Blue Lagoon. Jaraknya itu dari Nusa Lembongan sekitar 15 menit. Dan di sini ya lagi-lagi kita mencoba untuk mencari keberuntungan. Siapa tahu bisa melihat manta. Ini kedua kalinya gue kesini. Pertama kalinya pas gue kesini itu 1 tahun yang lalu, dan itu gue masih ingat gue nemuin manta di sini. Dan akhirnya gue bilang sama Ana, gue bawa aja
ke Nusa Ceningan, siapa tahu kita bisa nemuin di Blue Lagoon. Nah, inilah lokasi yang gue bilang, Blue Lagoon. Tempatnya itu panas banget ya teman-teman. Lagi-lagi gue belum beruntung untuk menemukan manta, dan malah gue melihat orang-orang lompat dari restoran ya, dan pemandangannya cukup bagus. This was nice. Dan setelah Blue Lagoon, kami mencoba untuk explore ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu Mangrove Point, yang dimana gue perjalanannya dari Blue Lagoon itu ke Mangrove Point sekitar 20 menit. Dan sepanjang perjalanan terlihat pemandangannya di sini cukup bagus ya teman-teman. Dan sekarang Ana gantian yang bawa motor. Dan ini pemandangan sekitar Mangrove Point. So di sini Nusa Lembongan tidak ada manta. Karena seharian gue sama Ana nggak nemu manta, akhirnya gue ngajakin dia ke Dream Beach. Itu salah satu restoran yang makanannya cukup enak. Oh ya teman-teman, ini malam terakhir gue bareng Ana untuk nginap di Nusa Lembongan. Selamat pagi teman-teman, sekarang gue sudah berada di Nusa Penida. Lagi-lagi gue lagi mencari spot baru untuk menginap satu malam lagi di Nusa Penida sebelum gue balik ke Bali. Dan mencari rekomendasi sana sini, ujung-ujungnya kami memilih salah satu spot yang bernama Gamad Bay, yang dimana di sini tempat hammocknya sudah ada, dan ini destinasi yang salah satu tempat untuk orang snorkeling. Jadi selain menginap, lu beruntung juga untuk menikmati dunia bawah air. Dan sekarang gue sama Ana lagi proses pemasangan hammock, dan kami memilih spotnya di bawah pohon kelapa. Di sini gue rada-rada takut. Gue takut dimana kalau gue tidur terus tiba-tiba kelapanya jatuh di kepala gue, kan lumayan benjol coy. Nah ini gue deg-degan juga, gue agak takut karena gue sering mencari tahu, ternyata informasi banyak orang-orang mati gara-gara kejatuhan buah kelapa itu banyak loh teman-teman. Jadi di sini gue takut, tapi ya doa-doa aja semoga nggak ada kelapa yang jatuh.
Setelah pemasangan hammock, gua barengana melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Nusa Penida. Kali ini kami memilih untuk melakukan eksplorasi di Crystal Bay. Perjalanan dari Gamad Bay ke Crystal Bay itu lumayan dekat ya, nggak nyampe 15 menit kalian sudah sampai. Karena Crystal Bay terlalu ramai, jadi kami memilih untuk melakukan perjalanan selanjutnya ke pantai sebelah Crystal Bay, yaitu Pandan Beach. Dan ya, di Pandan Beach ini lebih sepi ya dibandingkan Crystal Bay. Tapi kalian lumayan tuh agak trekking dari Crystal Bay ke Pandan Beach, lumayan sekitar 15 menit trekking dan kalian akan sampai. Oh ya, untuk pemandangan di area Pandan Beach itu seperti ini ya teman-teman. Setelah santai-santai di Pandan Beach, kami memutuskan untuk balik ke base camp, yaitu ke Gamad Bay, untuk melanjutkan nginap malam ini. Dan ya, seperti apa suasananya nanti kita lihat. Ini kita proses pulang dari Pandan Beach. Selamat sore teman-teman. Sekarang gue sudah berada di Gamad Bay. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.53 sore dan sebentar lagi akan sunset. Di sini gue udah pasang hammock gue dan gue rencana nggak pakai kelambu untuk nyamuk, karena gue merasa di sini nggak terlalu banyak nyamuk, jadi gue niat nggak pakai kelambu. Begitupun juga pemandangan di Gamad Bay saat sunset itu sangat bagus ya teman-teman. What a perfect life. Nikmatnya hidup. Buat teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai selesai, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, gue minta bantu supportnya untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya